Engkri-engkrien kayak orang terkena TBC. Uangnya sih banyak, tapi dimakan nggak jadi daging. Assalamualaikum teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Teman-teman, kemarin ada Mbak Mei yang ngupload video tentang Gus Ikdam. Ini captionnya kan ajudan mijeti Guse, enggak ya? Guse mijeti ajudan. Ya, ngitek-ngitek lah ya. Jadi ini memijat dengan kaki. Pak Tato jian menikmati tenan, dipijiti oleh Gus Ikdam. Bertambah semangat mengamankan Pak Kaji Beki. Saya rasa video seperti ini tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah karena ini ya lumrahnya manusia, apalagi manusia yang hidupnya ini di daerah, bukan di perkotaan. Bahkan di perkotaan pun kalian juga akan pernah menemui orang-orang yang seperti ini ya. Pijet-pijetan ya, seperti ini. Ini lumrahnya manusia yang tinggal di Indonesia. Jadi pijit-pijitan ini sudah lumrah teman-teman, nggak ada salahnya. Tapi kenapa ada orang yang bikin emosi ya, seperti Bang Dar ini. Engkri-engkrien, koyok wong kena TBC. Duwe oke, tapi dipangan nggak jadi daging. Ini artinya begini teman-teman. Engkri-engkrien itu seperti orang yang berpenyakitan, seperti orang terkena TBC. Uangnya banyak, tetapi dimakan nggak menjadi daging atau nggak gemuk, kata Bang Dar. Orang-orang seperti ini kok masih ada ya? Kok masih ada? Padahal videonya ini nggak mengandung unsur sara, nggak mengandung caci makian, enggak. Tetapi kok masih ada orang-orang seperti Bang Dar ini yang menghujat seseorang berdasarkan fisik. Fisik loh ini teman-teman. Kita sesama manusia ya teman-teman ya, nggak cuma sesama muslim, sesama manusia seharusnya saling mendoakan apabila ada sesama manusia kita yang lainnya ini sakit. Seharusnya kita saling mendoakan, semoga lekas sembuh ya, apalagi itu orang baik. Semoga lekas sehat. Doa baik kita kepada orang lain teman-teman juga akan kembali kepada kita. Nggak cuma doa baik, doa buruk kalian bisa jadi juga kembali kepada diri kalian. Makanya kalau mendoakan itu yang baik-baik, kalau ngomong yang baik-baik. Jangan seperti Bang Dar ini ya. Malah bilang seperti orang terkena TBC. Memang Gus Ikdam ini memang sering kelihatan batuk teman-teman. Dan mungkin yang dimaksud Bang Dar ini adalah batuknya itu seperti orang terkena TBC karena badannya Gus Ikdam kurus. Sekedar kalian tahu, Gus Ikdam ini kurus bukan tanpa alasan. Tetapi karena memang mungkin karena keturunan kurus. Atau yang kedua, Gus Ikdam ini perokok. Atau mungkin yang ketiga, Gus Ikdam kebanyakan jadwal teman-teman. Jadwalnya Gus Ikdam ini luar biasa banyak, terutama dulu setelah tahun 2021 lah ya, 2021 ke atas itu banyak sekali jadwalnya Gus Ikdam. Sehari itu bisa ngaji 3 titik. Sehari loh teman-teman ya. Bahkan malah semalam itu bisa 3 titik. Belum siangnya mungkin ada undangan kemana. Akhirnya apa? Orang itu kalau tidak fokus merawat diri, biasanya seperti Gus Ikdam, pola makannya buruk, akhirnya badannya kurus, terus merokok, akhirnya batuk. Dan kita doakan saja semoga Gus Ikdam ini sehat selalu, karena banyak sekali manfaat adanya Gus Ikdam dan Sabilu Taubah. Jangan sampai malah dihujat, uangnya banyak tapi dimakan nggak menjadi daging, tidak gemuk badannya. Itu kalimat-kalimat yang dilontarkan oleh orang-orang yang iri dengki teman-teman. Iri dengki dan benci. Ya banyak faktor, mungkin tidak suka dengan Gus Ikdam karena Gus Ikdam lebih kaya. Tidak suka dengan Gus Ikdam karena mungkin Gus Ikdam dekat dengan Mas Gibran dan atau Pak Kaji Beki. Intinya banyak sekali faktor dia membenci dengan Gus Ikdam. Tapi ya jangan sampai segitunya lah. Jadi orang itu harusnya normal, sehat. Jangan sampai
karena faktor-faktor tertentu akhirnya menghujat habis-habisan sampai kalimat-kalimat buruk pun keluar. Padahal juga nggak berani menampakkan siapa dirinya, teman-teman. Coba kita cek ya, Bang Dar ini siapa? Oh ini penampakan Bang Dar ini. Oke. Terus foto profilnya Kang Deddy dengan Pak Huhu. Nah, ini teman-teman. Pak Huhu, nah ini yang diidolakan oleh Bang Dar kan. Pak Huhu ini pengagumnya Gus Idam loh. Sekedar kalian tahu, Pak Huhu pernah datang ke tempatnya Gus Idam. Beliau preman dulunya teman-teman. Preman, tetapi karena mungkin suka dengan Gus Idam, pelan-pelan Pak Huhu ini berubah menjadi lebih baik lagi. Itu juga termasuk salah satunya karena Gus Idam, lantaran Gus Idam teman-teman. Tetapi orang ini memajang fotonya Kang Deddy dan Pak Huhu, tapi nggak tahu bahwa yang diidolakan ini juga seneng dengan Gus Idam. Lalu apa yang membuat dia nggak suka dengan Gus Idam itu apa? Kan aneh teman-teman. Bahkan di sini video yang ditayangkan Mbak Mei ini adalah video normal, tidak mencaci orang. Ya lumrahnya manusia kalau mungkin nyantai ya seperti ini, guyonan dengan teman, bercanda, ya seperti ini. Apa yang membuat sakit hati Bang Dar ini apa? Aneh. Sampai-sampai orang yang mungkin jamaahnya Gus Idam ini membalasnya dengan penting barokah uripe. Timbangane lemu, ketok sehat tapi bosok atine, koyone iku luwih parah. Yang penting barokah hidupnya ya. Sementing Gus Idam ini barokah hidupnya. Daripada gemuk, kelihatan sehat tetapi hatinya busuk, itu lebih parah daripada Gus Idam. Mending Gus Idam kurus tapi hidupnya barokah. Daripada gemuk, orang lain gemuk tapi hatinya busuk. Masuk akal sih teman-teman, masuk akal. Dan menjawab Bang Dar yang kalimatnya nyelengit seperti ini, kalimatnya kotor seperti ini, kita mending jawabnya santai, seperti Joko Lelono ini teman-teman. Ket biyen to kisana, nek duit dipangan yora bakal iso dadi daging. Pengen dadi daging yo mangan sego, kulupan, sayur oseng-oseng, tumis, nek duit sopo juga gelem mangan. Hahaha. Ya, uang itu nggak dimakan teman-teman. Yang dimakan itu sayur-sayuran, oseng-oseng, tumis. Itu yang bisa membuat daging, teman-teman. Dan dia nggak terima, dia balas dengan patut dipertanyakan. Duit hasil gedabrus yo nggak bakalan dadi, malah engkri-engkrien. Malah dijawab lagi yang semakin menyakitkan hati, teman-teman ya. Patut dipertanyakan, uang hasil gedabrus ya nggak bakalan jadi daging, malah engkri-engkrien. Ini loh, jenis-jenis orang yang perlu ditaubatkan, perlu kita doakan biar mendapatkan hidayah, ya seperti ini. Sudah diingatkan baik-baik, bahkan dibikin guyonan dengan bahasa, kalau makan uang nggak mungkin bisa jadi daging. Makan itu ya sayur, oseng-oseng, tumis. Itu kan nyantai jawabannya. Tapi dia nggak terima, masih nggak terima. Patut dipertanyakan, uang hasil gedabrus ya nggak bakalan jadi daging, malah engkri-engkrien, malah berpenyakitan. Ini orang-orang yang jauh dari hidayah, kita doakan supaya dekat dengan hidayahnya Gusti Allah. Semoga Bang Dar ini taubat juga ya, jangan sampai jari jemarinya ini menyakiti orang lain dengan cara menghujat Gus Idam seperti itu. Ya Allah, ternyata penyakit hati, iri, dengki itu bisa merusak persaudaraan teman-teman. Bisa merusak persaudaraan. Dan kita wajib mendoakan Bang Dar ini supaya menjadi orang yang lebih baik lagi, menjaga perkataan, menjaga jari jemarinya agar tidak komentar yang buruk-buruk terhadap ulama, terhadap kiai, terhadap Gus, apalagi dia ini belum bisa setara dengan Gus Idam.